Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dihormati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada malam hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan dengan nikmat-nikmat itu supaya kita untuk lebih taat, lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan yang tidak membuat kita lebih taat, lebih semangat dalam beribadah adalah musibah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita Allah pertemukan lagi dalam kajian tafsir Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ijul Islam. Kepada beliaunya Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam satu majelis yang mulia, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi, mentadabburi, dan berusaha mengamalkan perintah dan larangan Allah. Tentu kita niatkan semuanya ini ikhlasan lillahi ta'ala, murni untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita maupun dari keluarga kita. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ketika menasihati murid-muridnya tentang tujuan ilmu, beliau menasihati dengan dua tujuan yang mulia, yakni raf'ul jahli an nafsih. Menuntut ilmu itu tujuan yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri, yang mana dengan kebodohan itu kita tidak dapat melaksanakan syariat Allah secara maksimal. Yang kedua adalah raf'ul jahli an ghairi. Menuntut ilmu itu adalah untuk tujuannya mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yakni kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita dakwahkan ilmu tersebut supaya seluruhnya merata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali majelis kita tadabbur surah Al-Baqarah sampai kemarin pada ayat
187 ya. 187 yang menutup pembahasan tentang puasa atau Ramadan, ayat-ayat tentang puasa atau Ramadan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas selanjutnya, yakni pada ayat ke-188 dan kalau sampai nanti 189. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya masih tersimpan, belum tersampaikan dari ayat-ayat yang sebelumnya tentang puasa atau tentang hukum-hukum di dalam ayat tersebut, maka insyaallah kita akan berikan waktu di akhir nanti insyaallah. Begitu mawon Ki. Ya. Sudah selesai kan Pak Rasid? Sudah selesai kemarin. Iya. Baik, kita baca dulu terjemahnya. Ayat dan terjemah kita simak dulu. Dua ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, Allahumma arhamna bil Quran. Pada ayat ke-188, ayat ke-189 secara tema barangkali kita melihat ayat ini berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya kita fahami ayat-ayat yang membahas tentang puasa, tentang keharaman atau hal-hal yang dihalalkan dalam puasa, sampai kemarin ada hukum tentang i'tikaf atau larangan bagi orang yang i'tikaf. Tiba-tiba pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala ta'kulu amwalakum." Janganlah kalian makan harta-harta kalian bainakum, di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dan kalian bawa perkara tersebut, yakni memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ilal hukam, kepada hakim, litakulu fariqan, agar kalian bisa memakan sebagian, min amwalin nas, dari harta-harta manusia, bil ithmi, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, secara kasat mata ayat ini memang membahas tema yang berbeda, tapi sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama mufassir bahwa setiap ayat itu mempunyai munasabat, mempunyai keterkaitan
hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan ayat ini. Ya. Di antara sebagian ulama mufassir itu mengaitkan, mengkorelasikan bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, larangan Allah untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil ini punya hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dalam hal apa? Yang paling zahir di sini dari segi lafadznya adalah dalam segi makan, ya. Yang pertama dari segi makan. Kita lihat dalam ayat ini Allah menyebutkan wala ta'kulu, jangan kalian makan. Ayat yang sebelumnya juga menunjukkan bahwa Allah memerintahkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul. Ya. Di ayat yang sebelumnya, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian garis putih dari garis hitam, yakni waktu fajar. Sebelumnya ada ayat Allah yang memerintahkan wakulu dan makanlah. Setelahnya ada ayat Allah yang melarang wala ta'kulu dan jangan makan. Ini menjadi ya isyarat, ada hubungan khusus bahwasanya memang syariat Allah itu terdiri daripada perintah dan larangan. Ya, syariat Allah itu terdiri daripada perintah dan larangan. Ya, kalau tidak sesuatu yang Allah perintahkan, ya sesuatu yang Allah larang, seperti itu. Dalam hal makan juga demikian. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat sebelumnya wakulu dan makanlah. Kemudian Allah firmankan dalam ayat yang setelahnya wala ta'kulu dan jangan kalian makan, menjadi catatan. Ini menjadi catatan bagi kita bahwasanya tidak semua makan itu boleh. Tidak semua makan itu boleh. Ada makanan yang diharamkan, baik cara makannya, cara mendapatkan makannya, ataupun zat makanannya sendiri, yaitu dengan apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, yaitu cara makan makanan dengan cara yang batil. Ini yang diharamkan. Apalagi konteks kaitannya jika dikaitkan dengan puasa. Ya, puasa itu kan tidak boleh makan, nggak boleh minum, ya kan. Kemudian malamnya boleh makan dan boleh minum. Catatannya, kalau kalian berpuasa malam harinya boleh makan boleh minum, makanlah, tapi jangan makan dengan cara yang batil. Ya, ada hal-hal yang Allah haramkan di dalamnya. Ya. Makanya dalam hadis, ya, dalam hadis puasa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yata' qaula zur wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan dusta maupun beramal dengan amalan yang dusta, amalan maksiat, falaysa lillahi hajah ayyata ta'amahu wa syaraba, maka Allah tidak butuh pada usahanya dia meninggalkan makanan dan minuman. Ya. Artinya kalau dia memakan harta orang lain, merampas harta orang lain dengan cara yang batil, ini bisa jadi merusak puasanya. Allah Ta'ala a'lam, ya. Mungkin dua hal itu yang bisa kita ambil hikmah munasabah, ya, keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Kita bahas wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah membahas tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang pertama itu. Yang kedua membahas tentang mengangkat, ya, perkara yang diperdebatkan terkait dengan harta hak seseorang kepada hakim dengan cara yang batil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah renungan, ya, renungan bagi kita yang melaksanakan hal tersebut, ya, bagi orang yang melaksanakan hal tersebut bahwa itu termasuk dosa yang luar biasa
sementara kita mengetahuinya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita mulai bahas dulu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini menurut tafsir Imam Al-Alusi rahimahullahu taala itu berkenaan dengan dua orang sahabat, ya, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bernama Imru'un bin Qais, ya, Imru'un bin Qais atau Abdan bin Arsham, ya. Dalam kitab tafsir Imam Al-Alusi disebutkan ada dua sahabat ini yang mereka berseteru, ya, berdebat tentang tanah, ya, tentang tanah. Yang satunya ini mengaku ini tanahnya, yang satunya juga sama mengaku ini tanahnya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di antara mereka, kemudian memperingatkan tentang kejujuran, memperingatkan tentang bahaya bersaksi di hadapan Allah dengan cara yang batil. Ya, akhirnya salah satu di antara mereka ini kemudian bertaubat kepada Allah. Ya, dia tidak jadi bersaksi bahwasanya itu tanahnya, sehingga turunlah ayat ini, ya, turunlah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan kalian membawanya kepada hakim untuk dimenangkan, ya, membawanya kepada hakim untuk dimenangkan. Akhirnya turunlah ayat ini, ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di kamar beliau, kemudian di dalam kamar beliau mendengar perdebatan dua orang yang di luar, tapi nggak disebutkan nama. Ini dalam hadis, mendengarkan perdebatan dua orang yang ada di luar tentang masalah tanah juga, masalah harta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di hadapan mereka, ya, mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim, menjadi penengah, pembuat keputusan. Ini siapa yang benar, begitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menasihati mereka, kemudian mengatakan, faman qawaitu lahu bihaqqi muslimin, siapa saja yang benar dan keputusan apa saja yang saya putuskan, kok saya memutuskan dengan hak seorang muslim, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka sesungguhnya keputusan ini adalah satu bagian dari neraka, ya, qit'atun minan nar, secuil daripada neraka. Faman arada falyahmilha, siapa yang ingin, atau kama qala Nabi, falyahmilha, siapa yang ingin membawanya dia bawa, au yadharaha, siapa yang ingin tidak membawanya hendaknya dia lepaskan. Artinya apa? Artinya memang urusan harta yang diperdebatkan itu, kalau seorang hakim itu tidak bisa kemudian secara mutlak benar, tidak bisa, ya, secara mutlak ini benar, ya, karena hakim hanya menghukumi secara zahir, ya. Mutlak benar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua orang berdebat, ya, dua orang berdebat, nggak ada bukti sama sekali, yang satu sumpah, yang satu ini, ya, kemudian adanya indikasi-indikasi tertentu, yang benar adalah ini, hakim menghukumi sesuai dengan zahirnya, ya. Ternyata qadarullah yang diberikan hak adalah orang yang aslinya tidak punya hak itu, padahal secara hukum, ya, secara zahir ini yang benar, ya. Jadi secara zahir memang ini yang dimenangkan, tapi aslinya dia salah, nggak ada yang tahu,
Hanya Allah yang tahu. Itulah maksud dari perkataan Nabi, innama hiya qit'atun minan nar. Bagi orang yang menipu di situ, itu adalah secuil dari api neraka. Ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas tentang waktu dulu biha ilal hukam. Tapi kita bahas dulu wala ta'kulu amwalakum. Jadi dari segi sababun nuzul itu tadi ya, ada perdebatan dua orang sahabat Nabi tentang tanah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta kalian. Ya. Imam As-Sa'di berkata wala ta'khudhu amwalakum, jangan kalian mengambil harta kalian, ai amwala ghairikum, maksudnya adalah bukan harta kalian tapi harta orang lain selain kalian ya. Ini kan kalau kita perhatikan secara redaksi lafadznya itu kan amwalakum, jangan kalian makan harta kalian kan gitu ya, di antara kalian jangan saya memakan harta saya ya. Padahal kalau memakan harta kita sendiri boleh atau enggak? Boleh gitu, boleh. Wong harta kita sendiri. Allah katakan jangan makan harta kalian. Ya. Loh, terus kenapa kok Allah haramkan memakan harta kalian itu? Ya. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Makanya ada tafsir. Maksudnya adalah amwala ghairikum. Amwala ghairikum. Jangan kalian memakan harta orang lain selain kalian. Itu maksudnya. Nah, kenapa jika maksudnya seperti itu Allah mengatakan harta kalian? Ya. Imam As-Sa'di berkata, li'annahu yanbaghi lil muslim ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena ya, seorang muslim itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dia butuh terhadap harta, ya, cinta terhadap hartanya sebagaimana dia cinta terhadap saudaranya sendiri, harta saudaranya sendiri. Ya. Dia peduli terhadap dirinya sebagaimana dia peduli terhadap saudaranya dalam urusan harta sebagaimana dia peduli terhadap dirinya sendiri. Akhirnya Allah katakan wala ta'kulu amwalakum. Kalau kalian memakan harta orang lain itu sama saja dengan kalian memakan harta kalian sendiri. Ya. Artinya harta kita dirampas. Ya. Sama saja dengan kita menyerahkan harta kita untuk dirampas orang lain. Itu maksudnya. Ya. Makanya Imam As-Sa'di berkata wali anna aklahu lima li ghairihi yujri'u ghairuhu 'alal akli malihi 'indal qudrah. Firman Allah yang ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi ya, Allah melarang seperti ini karena bisa jadi kita dilarang untuk memakan harta orang lain karena bisa jadi harta kita itu dimakan juga oleh orang lain. Akhirnya Allah katakan wala taqulu amwalakum, jangan kalian makan harta kalian sendiri. Ya. Ini menjadi pengingat ya, pengingat bagi kita untuk berhati-hati dalam masalah mengkonsumsi sesuatu, mengambil sesuatu ya, bil batil, dengan cara yang batil ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi takulu, memakan ya. Kalau memakan itu kan makanan, yang dimakan kan makanan. Kalau harta identiknya kan sama uang, benda gitu ya. Apakah benda itu dimakan? Enggak. Tapi kenapa Allah menyebutkan dengan memakan gitu? Dengan memakan. Para ulama tafsir diantaranya Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ya, mereka menjelaskan ya, di antara penjelasan mereka karena apa? Karena termasuk diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena memakan itu ya, memakan itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia dan paling sering atau paling dominan digunakan ya. Memakan itu kan atau makan itu kan paling dominan untuk digunakan. Qalu, mereka berkata li'annahu aghlabu wujubil intifa, karena memakan itu
adalah kata-kata yang paling sering digunakan untuk memanfaatkan. Bahasanya begini, kita itu kan yang paling butuh ya sejak kita lahir adalah makanan kan ya, makanan. Allah permisalkan harta itu dimakan, berarti kita itu betul-betul butuh terhadap harta kan begitu ya. Kesannya apa? Pesannya apa? Ya pesan yang bisa kita ambil adalah kalau urusan kebutuhan saja kita tidak boleh, apalagi urusan yang lain. Ya, kalau urusan makan saja, wala ta'kulu amwalakum, kita tidak boleh, apalagi urusan yang lain selain makan. Ya. Kalau harta ini tidak boleh kita makan, yang makan itu, yang mana makan itu adalah urusan primer kita, maka apalagi yang lain, termasuk diantaranya ya apa namanya, mencuri, menggunakan, ya, memanfaatkan tanpa izin, kemudian ya praktek-praktek cara batil yang lain. Memakan yang kebutuhan primer saja tidak boleh, apalagi selainnya. Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Bil batil, al batil secara bahasa itu artinya zala. Zala itu hilang, ya. Zala itu hilang. Batil itu artinya hilang, lenyap, ludes, itu batil, batola, ya. Nah, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, ya. Kalau secara bahasa itu artinya lenyap, tapi kalau secara syariat adalah setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Yang namanya batil itu adalah setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini bisa kita maknai, ya, kita kategorikan memakan harta yang batil itu, memakan harta dengan cara yang batil itu, yang pertama dari segi zatnya tidak sesuai syariat, yang kedua dari segi caranya tidak sesuai syariat, ya. Dari segi zatnya sudah haram, ya, memakan makanan yang haram secara syar'i, entah babi entah anjing, minuman keras, ini batil juga. Yang kedua zatnya halal tapi caranya yang haram, ya, yakni mendapatkannya dengan mencuri, dengan menggosok, ya, dengan merampok, dengan merampas, dengan praktek riba ataupun yang lain sebagainya, ya. Ini dengan cara yang batil. Jadi batil itu bisa diukur dengan dua kategori, satu zatnya, dua caranya, ya. Kenapa Allah larang, ya? Ya karena memakan harta yang batil ini sebenarnya kita memakan neraka, ya. Seseorang yang memakan harta dengan batil, dengan cara yang batil, sebenarnya dia sedang memakan neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, innalladzina ya'kuluna amwadal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sejatinya memakan api neraka, ya, api neraka, hangus, ya, bahkan menyakitkan, ya, itu di akhirat, ya. Jangankan di akhirat, di dunia itu orang yang memakan harta yang batil meskipun terlihat secara zahir itu tercukupi, tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling kehilangan, ya. Makanya kan disebut batil. Batil itu kan artinya zala hilang. Ya, coba saja dideteksi atau kita rasakan, barangkali kita sudah pengalaman, ya, sesuatu yang kita konsumsi secara haram, baik berbentuk barang kok dengan cara yang batil, ya, entah itu dengan korupsi dan lain sebagainya, mengambil uang milik orang lain, nggak awet, ya, barang itu mungkin, ya, suatu saat cepat rusak atau nggak berkah, atau di dalam keluarganya air mangsa kurang terus, ya.
banyak gangguan, hilang keberkahan. Ya karena zala, ya lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Ya. Nah, harta yang didapat dengan cara yang batil ya lenyap juga. Ya lenyap. Fala yahillu dzalik, enggak boleh, enggak halal biwajhin minal wujuh, ya, dengan segala caranya. Ya kalau itu batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tudlu biha ilal hukam." Wa tudlu biha ilal hukam. Kalau di terjemahan tadi diartikan apa? Dan kalian membawanya, ya. Kalau terjemahan tadi artinya apa? Menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Diartikan langsung menyuap, ya, di situ, ya. Menyuap riswah. Kalau yang lain ada yang berbeda terjemahnya, ya. Sama, ya. Menyuap, ya, berarti langsung merujuk ke makna tafsirnya, karena diantara makna tafsir waktu dulu biha itu langsung ke riswah, langsung ke menyuap, ya. Kalau Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, ya, wa tudlu biha ay wa adla man yuridu aklaha bil batil bi hujjatin ghalabat hujjatal muhik. Dia memberikan sesuatu kepada orang yang bisa diberi atau ingin memakannya dengan imbalan hujjah, ya, sama dengan suap masuk di dalamnya, dengan imbalan hujjah, imbalan alasan, imbalan dalil, ghalabat hujjatal muhik, yang mana imbalan dalil atau alasan ini mengalahkan dalil orang yang benar, ya, orang yang aslinya mendapatkan hak, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali ini tadi tentang perdebatan jika diangkat kepada seorang hakim, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jika ada persengketaan tertentu hendaknya kita bersikap jujur, ya. Apalagi masalah tanah, karena konteks sababun nuzul ayat ini adalah masalah tanah. Kalau tanah kita kok kurang sejengkal, ya jangan sampai kita geser satu jengkal, atau bahkan bukan hanya satu jengkal, ya, satu garis saja, karena itu nanti akan, ya, menjadi beban kita pada hari kiamat, ya. Dikalungkan menjadi 7 atau 8 bumi dalam hadis, ya, meskipun satu jengkal itu, apalagi membawanya kepada hakim. Wa tudlu biha ilal hukam, janganlah kalian membawa perkara tersebut, perdebatan tersebut, ilal hukam, kepada hakim, litakulu, tujuannya agar kalian bisa memakan harta itu, ya, litakulu fariqan min amwalin nas, sebagian dari harta itu bil ithmi, dengan cara yang dosa, ya, dengan cara yang dosa. Artinya apa? Membawa ke hakim itu sesuatu yang boleh, tapi kalau tujuannya adalah untuk memenangkan diri kita, sementara diri kita itu tidak punya hak, ya, itu tidak boleh, dilarang oleh Allah, larangan keras. Dan Allah menyebutkan bil ithmi, itu suatu dosa, ya, suatu dosa. Makanya, ya, jadi seorang hakim itu sungguh sangat berat sekali, ya. Pemberi atau pemegang keputusan itu betul-betul berat. Saking beratnya kan, ancamannya kan neraka, ya. Tadi disebutkan, ya, dalam hadis, hiya qit'atun minar nar, keputusan seorang hakim ini bagi orang yang mengambil, kalau hakimnya adil, ya, dia sudah menghukumi sebagaimana zahirnya, bagi orang yang mengambil qit'atun minan nar, itu secuil daripada neraka jika orang tadi menipu, ya. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-qudhatu thalathah, hakim itu ada 3. Hakim itu ada 3.
Yang pertama, alladzi 'arafal haqqa wa yaqdi bihi, yaitu hakim yang dia mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebenaran itu. Kata Rasulullah SAW, ini di surga. Al-qudhatu thalatha, hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah, satunya di surga, wathnani finnar, 2-nya di neraka. Yang pertama, alladzi 'arafal haqq wa yaqdi bihi, yaitu hakim yang tahu kebenaran dan menghukumi, memutuskan sesuatu dengan kebenaran itu. Ini yang di surga. Ya. Yang di surga, ini hakim yang jujur. Wathnani finnar, yang kedua sisanya di neraka. Apa? Yang pertama, alladzi 'arafal haqqa wa lam yaqdi bihi, yang dia itu tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan kebenaran itu. Ya, di antaranya karena tergiur suap tadi. Ya. Memutuskan sesuatu, datang dari belakang seorang menyuap. Ya. Dia terima suapan itu. Ya. Dengan imbalan dia memutuskan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Ya, itu betul-betul buruk. Ya. Tersembunyi. Ancamannya neraka. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, alladzi lam ya'rifil haqq, seorang hakim yang tidak tahu kebenaran. Ya, dia tidak tahu kebenaran. Ya. Kemudian faqadha, ya, dia memutuskan sesuatu, faqadha bihi, memutuskan sesuatu ala jahlin, atas kebodohan. Jadi enggak tahu tapi nekat memutuskan. Bukan tahu kebenaran kemudian memutuskan yang batil, bukan. Tapi dia enggak tahu kebenaran. Indikasinya dia enggak tahu, bukti-bukti enggak tahu, saksi-saksi enggak kuat. Terus hendak kesuwen iki wae lah gitu. Memutuskan sesuatu dengan kebodohannya dia juga di neraka. Ya. Dia di neraka. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah jenis yang kedua tadi, seseorang yang hakim yang dia disuap. Ya, disuap. Siapa yang menyuap? Ya, orang yang mengutarakan, mengajukan ini. Jangan kalian membawa perkara itu, ya, menyuapkannya kepada hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan itu dengan kata-kata tudlu. Tudlu itu kata Imam Al-Qurtubi dari kata idla. Idla. Idla itu adalah yudli. Idla itu secara bahasa artinya menurunkan timba ke dalam sumur, ya, untuk mengambil air. Itu namanya adla yudli idla. Makanya dalam surat ayat Yusuf disebutkan fa'adla dalwah. Fa'adla dalwah. Musafir itu kemudian menurunkan, ya, timbanya itu ke dalam sumur, kemudian mendapatkan Yusuf alaihissalam. Nah, dari kata idla Allah ilustrasikan dengan ilustrasi yang luar biasa. Kenapa kok sampai diilustrasikan dengan idla? Coba kita lihat, renungi orang yang menurunkan timba itu. Ya, menurunkan timba itu kan dia menurunkan sesuatu untuk mendapatkan air, ya kan? Menurunkan sesuatu untuk mendapatkan air. Sama orang yang menyuap seorang hakim, dia memberikan sesuatu imbalan supaya dia dapat keputusan yang dia inginkan sesuai hawa nafsunya. Ya. Dan caranya dengan cara yang sembunyi-sembunyi, yang namanya suap. Sama dengan orang yang menurunkan timba tadi, mana ada yang tahu, ditutup, ya, di dalam sumur, sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian dia tarik, baru kemudian diketahui. Sama orang yang melakukan riswah juga seperti itu, suap menyuap. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semuanya, ya, terutama di negeri yang kita
cintai ini supaya kita betul-betul menjunjung tinggi keadilan, ya. Sudah banyak kisah dan terlalu banyak berita yang bersebar tentang ya keputusan atau keadilan yang tidak ada, ya, atau bahkan hilang. Ya karena ini ya ujian bagi seorang hakim yang tidak sepenuhnya amanah, seorang hakim yang tidak sepenuhnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau ini kemudian dibiarkan, maka rusak tatanan masyarakat, ya. Mengambil harta orang lain, ya, itu dibiarkan seenaknya, kan jadinya rusak nanti. Menyuap, suap menyuap kepada hakim, kalau itu dibiarkan, ya rusak tatanan masyarakat, enggak ada kebenaran yang muncul, ya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bil itsmi? Ya karena Allah sebutkan di akhir ayatnya wa antum ta'lamun. Ya, kita itu jika melakukan itu berdosa. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kebenaran itu sudah tahu. Beda lagi kalau kita tidak tahu yang namanya ilmu dan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun. Ini adanya jam berapa sih? 1 menit lagi adzan. Berubah, kita lanjutkan. Oh gitu ya. Maksudnya lanjutkan ayat atau dicukupkan atau lanjut? Oh gitu ya. Gitu nggih. Nggih. Oh ya. Atau yang Pak Agus ya kemarin ya. Mungkin yang sebelumnya ya, yang sebelumnya kemarin ada tanya jawab juga bisa. Cuman perlu diketahui bahwasanya saya sendiri bukan mutakhasis dalam fikih, ya, fikih secara khusus bukan, ya. Tapi secara sekilas hukum-hukum insyaallah kita usahakan untuk mengkajinya. Azan. Kita break untuk adzan dulu dan bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan setelah adzan kita diskusikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Cak Agus Cak Budi mau tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kemarin pembahasan tentang puasa itu, kalau tidak salah antum mengatakan bahwa waktu junub atau waktu sahur dengan azan itu tidak ada jeda ya, antara waktu azan waktu sahur dengan waktu junub dengan azan itu tidak ada jeda. Nah, bagaimana dengan waktu imsak itu Ustaz? Waktu imsak itu kan dimaksudkan memberikan ruang untuk persiapan dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, biar tidak gugup atau gimana gitu, memberikan ada jeda tempo untuk persiapan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, imsak itu apa murni ijtihad ulama, apa ada sandaran dalilnya Ustaz? Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang cukup aplikatif ya di zaman kita sekarang, yakni masalah imsak. Ya, imsak ini sudah umum ya, bahkan di desa kita sendiri sudah umum, di masjid-masjid diumumkan. Nah, apakah imsak ini bermula dari satu hadis, sumber yang sahih Al-Quran atau hadis, atau memang ijtihad ya? Karena memang dipraktekkan ya, nggak secara nggak sadar kita yang bermasyarakat di sini juga kadang-kadang berpatokan seperti itu ya. Yang pertama kita lihat dari definisi dulu lah ya, dari definisi dulu atau pengertian secara umum imsak. Imsak itu kan dari kata menahan ya, menahan ya. Menahan ini dimaksudkan sebenarnya bagi yang mencetuskan ya adanya imsak ini, itu adalah untuk menahan kita dari makan untuk kehati-hatian ya. Sebenarnya tujuannya untuk kehati-hatian, agar kita tidak kebablasan makan ketika azan ya. Kan akhirnya azan. Kalau azan ini kita berhenti makan tapi belum minum ya, ini kan rodok iya serotan gue ya. Jadi ada imsak ya, secara makna ya menahan, tapi tujuannya untuk di sini adalah kehati-hatian. Karena as-shaum, as-siyam sendiri secara makna adalah al-imsak ya. Dan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum itu batasnya sampai waktu fajar, dan waktu fajar ditandai dengan azan. Berarti imsaknya adalah azan ya. Nah, apakah ada dalilnya? Kalau dalam Al-Qur'an tidak ada dalilnya ya. Karena dalil di dalam Al-Qur'an imsak yang beberapa menit ya, umumnya 10 menit kan ya, sebelum azan, itu kalau didasarkan dalam Al-Qur'an tidak ada dalilnya. Karena dalil dalam Al-Qur'an adalah sampai waktu fajar, boleh makan, boleh minum sampai waktu fajar ya, itu kalau dalam Al-Qur'an. Kalau dalam As-Sunnah apakah ada? Nah, ini ada sebagian ulama yang menyandarkan ya imsak itu kepada satu dalil. Dalilnya apa? Dalilnya hadis, saya kok lupa riwayatnya ya, yang menunjukkan, menjelaskan seorang sahabat ya, ini bertanya kepada sahabat yang lain tentang jarak antara waktu Nabi berhenti makan sampai adzan ya, waktu Nabi SAW berhenti makan sampai adzan ya. Kemudian sahabat ini, kalau nggak salah Ibnu Abbas, tapi saya kaji lagi nanti ya, jaraknya itu 50 ayat. Jaraknya itu 50 ayat membaca Al-Quran. Nah, kalau 50 ayat ini dikira-kira adalah 10 menit
ya dibaca itu 10 menit. Nah, dari situlah kemudian ada ijtihad untuk imsak. Jadi kalau ditanyakan itu ijtihad, ya itu ijtihad karena kehati-hatian, ya. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya ini larangan makan minum, enggak, ya. Imsak itu untuk kehati-hatian saja supaya kita tidak kebablasan, atau bukan tidak kebablasan, makan minum beladah langsung adzan, ya. Padahal masih banyak yang tersisa di mulut, gitu. Jadi untuk kehati-hatian. Allah Ta'ala a'lam, ya. Ini, ya. Tapi secara hukum syar'i makan minum boleh, batasnya sampai kita mendengar azan, gitu, sampai fajar. Begitu, Pak Agus mungkin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya baru saja mengikuti tafsir Al-Quran. Yang saya tanyakan, ada barang online. Sekarang ini banyak barang-barang online yang diantarkan ke rumah. Ternyata orangnya yang dikasih barang itu menolak, padahal itu jelas alamatnya, namanya, rumahnya, dan difoto rumahnya, tapi ditolak, barang tersebut ditolak. Akhirnya yang mengantar ini dibawa pulang ke rumah, menunggu sampai ada orang yang bertanya kepada barang tersebut. Yang saya tanyakan, seandainya barang tersebut itu sesuai dengan fariqom min amwalin nas, itu termasuk barang tersebut bolehkah diambil dulu, tidak dipakai, tapi kalau sudah ada orang yang bertanya atau mencari barang itu akan dikasihkan? Karena selama ini online ini kadang-kadang ditolak, barangnya sudah ada tapi tidak mau dikasihkan. Akhirnya barang itu disimpan kepada orang yang mengantarkan. Itu pertanyaan saya, yaitu termasuk barang berharga ini. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab, kita pelajari dulu yang barang online-nya tadi ini milik siapa, gitu. Kalau barang online-nya tadi adalah milik orang yang mengantar dan orang yang diantar ini menolak, kemudian orang yang mengantar ini si pemilik sendiri barang tersebut dan mau memanfaatkan, maka tidak apa-apa, itu haknya, kan begitu. Tapi kalau pengirim barang ini adalah kurirnya saja, sementara pemiliknya adalah orang lain, maka tidak boleh bagi orang yang mengantar ini atau si kurir ini memanfaatkan, kecuali atas izin si pemilik aslinya, meskipun nggak berharga, sekecil apapun barangnya, kan begitu. Dan ini saged dipahami nggih, Pak sinten namanya? Pak Tuhar nggih. Ya, dan memang ini praktek ini juga apa namanya, marak, ya. Tidak menutup kemungkinan, termasuk saya sendiri, ya. Memang perlu ditelisik. Orang menolak itu kan macam-macam, alasannya malah macam-macam. Orang menolak, bahasanya kan sekarang COD, ya. COD, cash on delivery itu. Kalau kita beli barang, kita bayar di tempat, ya, itu kan yang umumnya. Tapi kadang-kadang gini, barang itu kemudian kepencet anak kita, ya, kepencet anak.
wakil bupati. Lalu mungkin aja dia menolak itu ada yang memberi kepada si ibu ini, tapi yang memberi ini tidak istilahnya tidak, supaya tidak ketahui, istilahnya dia itu menolak karena ibarat dikasih hadiah atau dikasih termasuk barang yang dikasih hadiah. Mungkin menolaknya karena dia tidak merasa beli, tidak merasa pesan. Iya. Terus yang lainnya memberi, itu yang maksud saya gitu. Mungkin gitu, makanya dia itu menolak gitu deh. Iya. Mungkin hadiah dari teman yang suaminya, mungkin gitu. Saya mengantisipasi seperti itu ya. Iya. Kan berarti kan macam-macam alasan menolaknya kan macam-macam. Ada yang nggak beli, ada yang ya tadi sama-sama nggak beli lah ya. Ada yang sudah merasa cukup kan gitu. Padahal iya sudah dibayar, ya sudah dibayar orang lain ya. Ya, kita kembali inti masalah. Kalau kepada si kurir maka tetap dia harus kemudian izin kepada si pemilik ya, karena secara hukum itu bukan barang miliknya meskipun ditolak oleh orang ini ya. Kan yang diberikan ini bukan si kurir kan gitu, yang diberikan adalah orang yang menolak tadi. Tetap dengan izin, tetap dengan izin. Nggih ngoten Pak Tori, mboten to? Mboten sing jenengan karepaken pertanyaane. Sampun dipahami nggih Pak nggih. Ngoten Pak, mestine ngoten napa nek kula nyimpulaken ngoten, kula simpulaken nggih kedap. Nah, ada tiang niku dapat sorokan Pak secara samar dikasih nunggunya. Sudah lama ya 8 bulan. Si kurir ini apakah tahu pemiliknya? Tidak tahu berarti. Si kurir ini, kurir. Enggak, maksudnya kan ada yang memberi, kemudian yang memberi ini kan nyuruh si kurir. Berarti umpamanya Ustadz tidak merasa pesan, tidak merasa pesan Al-Quran, ternyata ada kurir yang mengirimkan Al-Quran ke Ustadz Fatih gitu kan. Ustadz Fatih merasa nggak pesen, menolak. Nah, di Al-Quran ini dimanfaatkan oleh kurir, ya dibuka kurir pokoknya sambil menunggu masa jedanya 8 bulan. Ini dipakai terus sambil menunggu, ternyata sampai 8 bulan nggak ada yang ngaku gitu loh. Daripada nggak ada yang ngaku tak gawe dewe ngono. Kurirnya tadi kondisi tidak tahu orangnya siapa, dipakai kurir. Kurirnya tadi kurir. Kenapa bisa megang Al-Qurannya? Dia dari mana Al-Qurannya? Loh, kan kurir kan yang memberikan kurir. Berarti ini online ya. Online. Iya. Kalau kembalikan ke siapa kan begitu ya? Iya, karena barangnya sudah dibayar. Dikasih nama pembawa, tapi dikasihkan tapi kan orang itu si kurir tahu sudah terbayar. Tetap ini dikembalikan kepada ini kantornya tadi. Iya. Jadi tidak kita manfaatkan. Ya. Pertanyaan akhirnya, seandainya si kurir tidak mendapatkan orang yang membelikan itu, nah berapa lama waktu menunggu supaya Al-Quran itu bisa dipakai? Dikembalikan ke kantornya tadi yang menugaskan dia untuk ngirim.
Oh, taala. Gitu sih gitu. Nggih. Ya. 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 Kita cukupkan dulu ya, kita cukupkan dulu. Serunya seperti ini agar supaya besok Sabtu datang lagi juga dalam kajian seperti ini. Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.